Halo Talavers. Kalau ngomongin pemegang tahta YouTuber terkaya di muka bumi ini, kalian jawabnya siapa coba? Hah? Raffi Ahmad? Sultan Andara mah gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama pria yang lebih dikenal dengan sebutan Mr. Beast ini. Bahkan channel Mr. Beast masuk dalam jajaran channel YouTube dengan subscribers terbanyak di dunia. Cuma kalah dari T-Series dan CoComelon. Bahkan gara-gara itu banyak spekulasi mencuat kalau sosok Jimmy Donaldson yang berada di balik channel Mr. Beast tersebut merupakan orang dalam YouTube. Apa iya? Tapi masuk akal aja sih kalau banyak orang yang ngira begitu. Subscribernya aja ratusan juta. Padahal kalau menelisik kilas balik gimana dirinya merintis channel ini, mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri siapa si Jimmy ini. Berawal dari beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2012 silam, dirinya yang baru menginjak 13 tahun dengan percaya diri membuat channel YouTube sendiri bernama Mr. Beast 6000. Lahirnya channel ini diisi dengan konten bermain video game dan juga memperkirakan kekayaan YouTuber lain. Kala itu dirinya hanya bisa menarik peminat sebanyak 240 subscriber. Dikit banget ya. Ya walaupun dikit, nggak membuat YouTuber ini langsung menyerah untuk berkarya. Sampai di tahun 2015 hingga 2016, dirinya berhasil menoreh popularitas berkat serial intro terburuk YouTube. Dengan isi konten mengolok-olok gaya opening YouTube. Terkesan nyindir YouTuber lain sih, tapi berkat video ini, channel YouTube-nya diserbu pengikut hingga 30.000 subscriber. Melihat perkembangan channelnya yang cukup pesat, Jimmy memberanikan diri untuk berhenti meneruskan pendidikannya di East Carolina University dan fokus untuk berkarya di platform YouTube. Kisah ini ngingetin kita ke Mark Zuckerberg selaku pendiri Facebook dan juga Bill Gates dengan Microsoft-nya yang memilih drop out dari kampus ternama. Walaupun kisah dua orang hebat tadi bisa menjadi rujukan buat orang tua Jimmy, tapi sang ibu nggak merestui pemilik channel Mr. Beast tersebut untuk mengambil pilihan fokus di YouTube. Bahkan dirinya sampai diusir dari rumah gara-gara perkara tadi. Duh, kasihan banget Jimmy. Ya, karena nasi sudah menjadi bubur, mau nggak mau doi harus maju terus dengan pilihannya. Pilihan ini semakin kuat setelah dirinya menggait teman-teman semasa kecilnya untuk terus mengembangkan channel YouTube yang sudah ia bangun sedari awal. Di masa inilah Jimmy bersama teman-temannya terus berinovasi dan melahirkan video-video yang menarik banyak penonton. Hingga di tahun 2017, channel Mr. Beast berhasil menarik banyak penonton berkat video yang memperlihatkan dirinya berhitung hingga 100.000. Aneh banget sih ada yang nonton. Tapi kenyataannya banyak loh yang mantengin. Tantangan ini harus ia jalani selama 40 jam lamanya. Tapi beberapa bagian dipercepat biar durasinya di bawah 23 jam. Segila ini ya orang luar kalau berkarya. Tapi dari sinilah lahirnya personal branding channel Mr. Beast dengan konten-konten tantangan yang terkesan gila-gilaan namun diiming-imingi hadiah yang cukup besar. Terbukti saat dirinya mengundang 32 YouTuber terkenal untuk melakukan tantangan permainan batu gunting kertas dengan hadiah sebesar $250.000 atau setara 3,6 miliar rupiah. Berkat konten ini, live streaming Mr. Beast berhasil menembus 662.000 penonton. Semangatnya untuk membuat konten terus berkobar hingga dirinya berhasil membuat YouTube Rewind 2020 yang disupport lebih dari ratusan YouTuber besar. Kerja kerasnya itu menorehkan kesuksesan besar hingga membuat channel miliknya berhasil menggait pelanggan sebanyak 152 juta subscriber. Subscriber segitu banyaknya mengantarkan ia mendapatkan penghargaan Red Diamond Creator Award dari YouTube saat mencapai 10 juta subscriber. Keren ya? Karena udah sesukses itu, konten-konten yang diciptakan YouTuber ternama ini berfokus pada aksi-aksi mahal. Bahkan gilanya, dalam sekali produksi, tim Mr. Beast bisa menghabiskan dana sebesar $3 juta atau setara dengan 44,2 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk dengan hadiah-hadiah yang diberikan ke talent-talentnya. Iya, emang sedermawan itu.
Terlebih lagi, dirinya juga membentuk tim TRIS sebagai media galang dana untuk mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar atau setara 294 miliar rupiah yang nantinya akan digunakan untuk menanam pohon. Kedermawanannya itu disambut baik oleh masyarakat hingga dirinya berhasil mengumpulkan dana sebesar 21,7 juta dolar atau setara dengan 320 miliar rupiah. Melihat respon masyarakat yang peduli akan lingkungan, pria kelahiran 7 Mei 1998 ini kembali membentuk tim SIS dengan target dana sebesar 30 juta dolar atau setara 442 miliar rupiah untuk membersihkan laut dari sampah-sampah yang dicemari air. Kedermawanannya itu seakan-akan berbalik ke dirinya hingga membuat pria kelahiran Kansas, Amerika Serikat ini memiliki total kekayaan bersih sebesar 106 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Kekayaan segitu besarnya berkat channel YouTube yang menghasilkan pundi-pundi uang yang nilainya cukup fantastis. Meski nggak diketahui pendapatan dari channelnya, yang pasti Doi sudah mengantongi 317.000 hingga 5 juta dolar atau setara 4,7 hingga 73,8 miliar rupiah tiap bulannya. Penghasilan segitu sudah termasuk dengan bisnis makanan cepat sajinya bernama Mr. Beast Burger dan Feastable yang menjajakan coklat batangan. Hebat ya, dari awal lebih milih berhenti kuliah sampai diusir dari rumah, sekarang bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulannya. Penghasilan yang mungkin belum bisa diraih sama teman-teman kuliahnya dulu. Bahkan untuk beli rumah sendiri udah pasti mampu dong. Buktinya, Doi udah punya aset properti sebanyak 5 unit yang tersebar di daerah Kansas, Georgia, Los Angeles, Las Vegas, dan juga New York. Sebenarnya, Doi punya rumah sebanyak ini untuk menghasilkan konten berkualitas doang sih, bukan untuk mewah-mewahan. Tapi kalau mau mewah-mewahan, pacar dari Maddie Spiegel ini punya tunggangan Tesla dengan line-up Model 3 yang harganya mencapai 46.440 dolar atau setara 685 juta rupiah. Harus digarisbawahi, kalau harga semurah itu karena belinya di Amerika. Kalau Indonesia mah beda cerita. Di sisi lain garasi juga terparkir supercar Lamborghini Huracan Spider yang menggunakan mesin V10 di balik kap mesinnya. Masuk akal, mesin segitu gaharnya memberikan semburan tenaga hingga 631 horsepower dan membawa kita pada kecepatan maksimum 325 km per jam. Untuk harganya, sudah pasti mahal. Ya, siapin aja dana sebesar 223.000 dolar atau setara 3,2 miliar rupiah untuk memiliki mobil ini. Dan untuk koleksi kendaraan termahal yang dimiliki Jimmy, ada Lamborghini Gallardo yang ia beli seharga 1 juta dolar atau setara 14,7 miliar rupiah. Dirinya juga pernah membagikan 40 unit mobil yang dipasangi stiker SpongeBob untuk para subscribernya. Hal segila itu nggak hanya sekali dua kali aja loh ia lakukan. Pemilik Mr. Beast Burger ini juga pernah menghancurkan kendaraan temannya dengan line-up Hyundai Elantra lansiran tahun 2003 yang harganya berkisar 4.845 dolar atau setara 71 juta rupiah. Di samping Elantra terparkir juga Chevrolet Silverado yang menjadi target kejahilan Jimmy.